Nah ini tentang PDIP Pak, yang menjelang pemilu. Kenapa masyarakat harus memilih PDIP? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa Radar Tasik Podcast bersama saya Sandi Awe. Kita akan membahas lagi tentang politik 2024. Kali ini saya mengundang Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Pak Haji Muslim Esos. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ini untuk pertama kalinya dengan saya ya. Dulu pernah datang ke sini dan sekarang dengan saya tahun ini mengawali percakapan tentang politik. Oh, siap. Nah, sebagaimana kita ketahui Pak, kan 2024 itu ada pemilu, ada pilpres, ada pileg, juga ada pilkada ya di Kota Tasikmalaya. Sama pilgub ya. Pilgub ya. Yeah. Itu sangat padat sekali ya. Serentak di tahun itu. Apa yang sedang disiapkan oleh PDIP untuk mengawali tahun politik nanti? Ya. PDI Perjuangan yang paling konsisten saat ini adalah masalah organisasi. Dari mulai DPC, PAC, ranting maupun anak ranting. Itu menjadi PR yang harus segera dituntaskan di 2022. Di mana alhamdulillah PAC 10 PAC. Ya. Ranting 69 selesai. 69. Dan anak ranting jumlahnya sekitar 843 sesuai RW yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini baru terselesaikan 75%. Wah, udah siap siaga tuh ya. Udah. Jadi nanti pasukan disiapkan. Jadi sekarang mudah-mudahan 2022 menjadi 100% nanti anak ranting. Jadi jumlahnya sekitar 5.000-an saya pasukan nanti. Ada tagline khusus untuk PDIP tahun mendatang? Ya. Sesuai dengan Jawa Barat saja gitu kan. Iya. Ya, tagline-nya pada tahun 2024 nanti ya Jabar bergerak, Jabar menang, juga Kota Tasik juga Tasik menang, rebut di Kota Tasik. Wah, Tasik menang, rebut di Kota Tasik. Merebut ya dari incumbent. Ini sekarang PDIP berapa kursi di DPRD Kota Tasik, Kang? Di Kota Tasik sekarang 5 kursi. Dengan jumlah pemilih sekitar 43.000 lebih. 43.000 43 itu lebih. Kalau dari periode sebelumnya pileg itu peningkatan atau bagaimana? Ada penurunan. Ada penurunan. Berarti sekarang targetnya meningkat. Meningkat sekarang. Rencana kita target sesuai dengan Rakerda dan Rakerwil PDI Perjuangan Kota Tasik ke 9 kursi. Jumlah pemilihnya saya targetkan di sekitar 83 ribuan. 83 ribuan. Sekitar 50% kan ini? 50%. Atau 100% ya? Ya. 43 sekarang 83. Iya, hampir 100% ya, gitu kan. Ini apa namanya? Itu dapil-dapilnya yang 5 itu terisi semua atau sekarang bagaimana? Baru 4. Iya. Memang PDI Perjuangan mengajukan untuk perubahan dapil. Jadi ada 5 dapil. Kenapa? Yang pertama itu untuk pemerataan ekonomi. Jadi PDIP sepakat bila menjadi 5 dapil? Sepakat. Kemarin juga kita berbincang dengan Golkar juga sepakat. Tapi ini peluangnya terrealisasi enggak? Kalau melihat sekarang Kota Tasikmalaya dengan jumlah penduduk 734.000, hak pilihnya 570.000. Ini berpeluang sekali untuk memeratakan kursi di tiap-tiap dapil 2 kecamatan. Karena melihat saya di dapil 3 dan dapil 1 ada Bungur Sari, di sana Taman Sari Ciberem dan juga Bur Baratu yang perlu perhatian khusus. Bayangkan saja kalau misalnya yang 3 kecamatan perwakilan fraksinya hanya 1 orang, apakah bisa tercover pembangunan aspirasi masyarakat? Itu yang sangat saya pikirkan. Bukan apa-apa. Kemarin juga sempat pertemuan dulu ya sama ketua-ketua partai. Ketua partai. Hampir semua sepakat itu, Kak. Sepakat. Ya yang rada itu kan hanya 2 partai. Hanya 2 partai. Hanya 2 partai. Posisinya sekarang itu yang masalah 5 dapil itu di mana garapannya? Di KPU atau KPU sekarang. KPU
karena itu Oktober sampai Februari. Baru nanti ada keputusan bulan Februari. Sedang dikaji, ya mudah-mudahan dari media juga itu membantu untuk sosialisasi masalah dapil. Ini saya bukan kepentingan politik, ini adalah kepentingan masyarakat. Saya kedepankan kepentingan masyarakat untuk pemerataan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Ya. Ini Pak, kembali ke pileg. Ini PDIP tadi 9, Iya. sekarang 5. Ini bagaimana untuk bisa mencapai 9 dari 5 itu? Iya. Yang pertama tadi itu masalah organisasi diselesaikan, juga para bacaleg nanti juga, karena sekarang harus sudah mendaftar 200%. 200%. Kita ada pemilihan nanti, ya ada tes juga, dan seperti apa mau bergeraknya di masyarakat agar PDI Perjuangan ini di Kota Tasik ini bisa maju sekitar 100% gitu kan. Nanti untuk fraksinya menambahnya sekitar 4 kursi itu kan. Kalau pendaftaran itu dibuka hari ini atau nanti atau kapan Pak itu? Pendaftaran sudah dimulai tanggal 16 sampai tanggal 22. Alhamdulillah, terutama Dapil 1 udah banyak, Dapil 2 juga alhamdulillah. Kalau sebatas sampai dengan kuota itu udah masuk semua gitu kan. Saya mungkin sampai 200%. Kenapa gitu kan? Nanti itu untuk menyeleksi dan juga benar-benar ingin turun ke masyarakat gitu kan, dan juga benar-benar ingin menyerap aspirasi masyarakat, itu harus ada tes khusus, psikotest gitu kan. Jadi nggak sembarang orang jadi caleg PDI Perjuangan kalau hasil tesnya itu jelek gitu kan. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Iya, ada tahapan-tahapan itu kan. Tahapan itu dimulai setelah beres pendaftaran, baru masuk ke biasa. Iya. Itu bersama dengan DPP dan DPD yang menyelenggarakan tes tersebut. Gitu. Apakah ada birokrat Kota Tasik yang daftar ke PDIP? Itu kalau dilihat di pendaftaran, baru mantan direktur rumah sakit Dr. Wasisto. Ya. Oh, mantan direktur rumah sakit Dr. Wasisto masuk PDIP. Iya. Kemarin lagi ramai-ramai Pak Dr. Wasisto itu. Iya. Mudah-mudahan yang lainnya juga, tokoh masyarakat, para alim ulama dan juga mantan birokrat ya bisa bergabung dengan PDI Perjuangan untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini yang terdekat yang akan digarap oleh PDIP itu Pilpres, pemilu atau mana dulu, ini strategi terdekatnya? Yang pertama itu masalah pileg ya Pak. Pileg ya. Ya masalah pileg, karena Pilpres itu menyerahkan kepada ketua umum. Hasil kongres seperti itu, masalah urusan Pilpres diserahkan kepada ketua umum. Kita sekarang menyelesaikan seperti untuk pileg. Dan PDI Perjuangan sekarang ini lagi membuat kebun bekerja sama dengan yayasan yang punya Pak Sigit, itu sekitar 3 hektar. Kita menanam pengganti beras. Beras. Iya, makanan pengganti beras. Di sana ada singkong, ada pisang, ada jagung, ada ubi dan lain sebagainya. Yang penting makanan yang karbohidrat, yang mengandung karbohidrat, pengganti nasi di tataran Kota Tasikmalaya gitu kan. Itu untuk siapa nantinya itu? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ya. Saya akan membantu UKM, misalnya tukang mengolah singkong, ya kita kasihkan. Ya mungkin membantu gitu kan. Saya juga mempunyai untuk kebun kangkung di Urug, itu ada binaan. Saya binaan 1,5 hektar di sana gitu kan. Wow. Luas banget itu. Ya. Berarti untuk binaan PDIP berarti. Ya, yang dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah itu yang namanya kangkung dari Urug sekarang mendominasi di pasar Cikurubuk sekarang. Jadi kalau dengan masyarakat itu pendekatannya adalah berupa pendekatan dengan berajak usaha, membantu kepada UKM di Kota Tasikmalaya seperti itu kan. Itu adalah program PDI Perjuangan, jadi dekat bersama rakyat di Kota Tasikmalaya gitu kan. Salah satu mudaju untuk pileg berarti. Ya. Ini untuk pilkada Pak, pilkada Kota Tasik. Beberapa di partai-partai lain sudah banyak yang
diusung lah oleh partainya. Kemudian Golkar ada Pak Yusuf dengan disebutnya calon tunggal. P3 ada Kang Yanto Oce, Kang Agus Wahyudin dan sebagainya. Kemudian Gerindra ada Pimin. Ini PDIP yang selalu berbeda dengan yang lain dari tahun ke tahun kebijakannya karena selalu terpusat dari pusat. Ini gimana PDIP nih? Kalau PD Perjuangan kemarin di Rakerwil di Pangandaran ada 7 kabupaten dan kota hadir semua itu oleh Badan Pemenangan Umum Pemilu Bapilu, BP Pemilu udah diumumkan gitu kan, tapi hanya secara lisan saja, belum ada dengan surat gitu kan ya. Jadi semua itu diumumkan, termasuk Kuningan, Ciamis, Banjar, terus Pangandaran, Tasikmalaya, Kota Tasik dan Garut udah diumumkan gitu kan. Udah ada siapa yang kira-kira mendapat rekomendasi? Ya, untuk sementara untuk Kota Tasik yang diumumkan di Rakorwil adalah Ketua DPC Perjuangan Kota Tasikmalaya. Pak Muslim dong. Ya, alhamdulillah. Jadi saya itu berarti harus bekerja dengan baik dan giat turun ke masyarakat gitu kan. Apa yang diinginkan masyarakat. Kalau hanya diumumkan terus diam itu apa gunanya gitu kan. Justru saya akan memacu kepada diri saya bahwa kita harus turun kepada masyarakat. Ya, menjaring aspirasi masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat, kenapa Kota Tasikmalaya 13,13% yang tidak mampu, kenapa pengangguran 7,5% di Kota Tasik itu masih tinggi kan gitu kan. Itu menjadi persoalan di Kota Tasikmalaya gitu kan. Ini apa namanya? Ini kan pilkada itu pileg dulu ya. Pak Muslim kan nyalon lagi. Nyalon misalnya. Taruh Pak Muslim bisa menang lagi nih. Berarti nyalon lagi pilkada. Itu sistemnya nanti di undang-undang ada kejelasan nggak, cuti atau mengundurkan diri atau bagaimana? Kan sangat dekat itu. Sampai sekarang kalau undang-undang pemilu yang dulu ya masih kita mengacu untuk DPRD itu mengundurkan diri. Masih. Untuk PNS kita cuti ya. Sebenarnya saya pernah protes gitu kan ya kepada Komisi 2, ya nggak fair dong gitu kan. Kalau PNS cuti masa anggota DPRD harus mundur gitu kan. Ya. Ya kan itu menambah semangat juga gitu kan. Jangan ada di pikiran yuk maju enggak kan seperti itu kan. Habis tempur lagi. Ya, tempur lagi gitu kan. Ya, seperti itu gitu. Pak Muslim tuh nyalonnya dari dapil berapa? Dapil 1 Cideng Tawang Bungur Sari. Cideng Tawang. Kalau pileg lalu itu suaranya berapa? Kalau pileg lalu sekitar 4.000 lebih. 4.000 saya lebih. Di PD Perjuangan masih terbesar gitu kan. Masih terbesar sekarang. Ya, 2015 saya terbesar sekota Tasikmalaya. Suaranya gitu kan. Iya. Ini kan setiap tahunnya tuh, setiap tahun itu dinamika di masyarakat itu kan berbeda-beda. Iya. Pak Muslim melihat bagaimana sih situasi saat ini masyarakat, apa yang ingin dilakukan Pak Muslim untuk ke depan ketika ingin mencalonkan lagi? Ya. Melihat di dapil 1 ya maupun yang dapil yang lainnya, yang harus fokus perhatian oleh DPRD bersama pemerintah Kota Tasikmalaya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ini harus jelas. Program untuk masyarakat seperti apa, untuk UKM seperti apa, itu kan sekarang tidak jelas. Yang namanya usaha baru itu ya, usaha baru itu kan belum jelas juga. Gitu kan. Kalau sekarang belum ada program yang khusus untuk mengantisipasi, untuk menggairahkan ekonomi di Tasikmalaya, belum ada gitu kan. Saya kira kalau saya nanti di legislatif ingin menghidupkan lagi Kube itu gimana Kube itu? Kelompok usaha bersama itu kan udah dibisakan gitu kan. Jadi kelompok usaha bersama nanti kalau yang mau usaha kita kasih modal, kasih barang gitu kan, kasih barang. Kalau misalnya tukang warung ada 10 kelompok ya dikasih barang untuk jualan warung. Kalau misalnya kelompok ikan ingin membesarkan ikan, ingin ikan, ya kasih ikan. Jangan sampai tukang warung dikasih ikan.
nggak bener kan, nggak pas kan gitu kan. iya. Yang kelompok misalnya diunggas, ada yang di ayam, ada yang di bebek itu kan jelas. Oh ini tukang bebek, kasih bebek lah gitu kan. Dan juga pemasarannya seperti apa gitu kan ya. Seperti apa? Untuk sementara di PD Perjuangan ada yang namanya MPP. MPP itu apa tuh? Media Pintar Perjuangan. Kayak gimana itu ya? Itu kan masuk lah. Itu namanya di Play Store. Ada namanya MPP. MPP itu masuk di sana. Ada namanya Pasar Gotong Royong. Pasar Gotong Royong. Pasar Gotong Royong. Kalau misalnya si A banyak mempunyai, misalnya ada punya produksi misalnya telur bebek, itu bisa dipasarkan di MPP, Media Pintar Perjuangan. Ada yang namanya itu Pasar Gotong Royong. Oh di sana. Ya, di Jawa Barat sekarang udah ada 200.000 anggota. Toko dan UKM-nya dan pribadinya udah ada 1.000 sekarang, 1.000 toko. Jadi mau beli apapun juga itu secara online di PD Perjuangan disiapkan. Gitu. Mantap sekali, ada pasar ini ya, ada pasar di Play Store ya. Iya. Sistemnya berarti online ya. Sistem online. Tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Hanya memfasilitasi. Jadi salah satunya supaya bisa hasil-hasil UKM dan juga hasil-hasil dari masyarakat bisa dipasarkan secara online, tapi PD Perjuangan tidak mengambil keuntungan. Di sanalah membantu pemasaran untuk para UKM dan juga penghasil kerajinan yang ada di Tasikmalaya. Gitu. Mantap sekali ini ruang ekspresi para pengusaha nih. Kube ya berarti. Iya. Apalagi udah punya lahan kangkung juga bagian dari pelaksanaan Kube percontohannya. Iya. Ini Bapak kan ada di wilayah pusat kota lah katakanlah Cihideng. Selalu menjadi barometer semua orang-orang di luar daerah. Bagaimana Bapak melihat tentang penataan Cihideng yang terbaru, kemarin juga ada yang tentang pedestrian. Gimana pandangan Bapak? Ya, saya kira ini dari kelanjutan pedestrian Hajet, penataan Hajet dan Cihideng. Ini harus ada evaluasi menyeluruh. Tidak bisa hanya sepotong saja. Oh itu bagus. Itu tidak, saya belum sepakat. Memang bagus penataan, tapi itu kan untuk penataan supaya lebih merenah, tumaninah di Kota Tasikmalaya. Yang pertama urusan parkir. Yang kedua urusan PKL. Yang ketiga urusan bongkar muat. Yang keempat urusan petugas parkir. Itu yang harus menjadi evaluasi. Baru misalnya dilanjutkan dari Parapatan Cihideng sampai ke Jalan Penyurutan, itu baru dilanjutkan. Itu ada pemikiran saya gitu kan. Jadi yang poin 4 itu harus ditata benar-benar sistemnya. Bagaimana? Sekarang belum sekarang. Parkir mau di mana? Ya, PKL mau di mana? Belum jelas sampai sekarang. PKL yang dari Cihideng itu. Yang dari Cihideng, yang dari Hajet mau kemana kan? Gitu kan. Petugas parkir harus kemana? Gitu kan. Sedangkan PAD Kota Tasik hanya tertumpu dari pajak dan retribusi. Parkir ada di retribusi. Itu kan di Hajet itu lumbungnya PAD Kota Tasikmalaya. Kalau misalnya tidak benar ditatanya, itu otomatis Cihideng memang bagus, tapi pendapatan dan juga pengangguran lebih banyak dari Kota Tasik bertambah. Mantan parkir, UKM, PKL itu kan, itu harus diperhatikan juga. Sudah ada pembahasan nggak yang soal itu secara khusus bagaimana mengondisikan seperti itu dengan eksekutif? Kalau permasalahan yang 4 tadi belum. Cuman di KUA PPAS, di KUPS 2023 muncul angka sekitar kelanjutan Cihideng itu sampai dengan Penyurutan udah ada. Nilainya sekitar 7 miliar. 7 miliar. Kalau evaluasi sudah dilakukan belum, Pak? Belum. Karena masih berjalan. Iya, masih berjalan. Belum finishing ya? Belum finishing, belum selesai, belum 100%. Itu nanti kalau misalnya udah 100%, udah diserahkan ke pemerintahan kota, itu baru kita bahas evaluasi ke depannya seperti apa. Nah ini tentang PDIP Pak, yang menjelang pemilu. Kenapa masyarakat harus memilih PDIP? Ya, saya kira kenapa saya juga
mau menjadi anggota PDI Perjuangan sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya. Karena saya yakin ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni 45. Itu yang pertama. Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dan juga NKRI. Iya. Juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang menjadi prioritas gitu kan. Kenapa? Agar tidak terjadi berpecah belah gitu kan. Adalah Pancasila untuk pemersatu bangsa Indonesia, wabil khusus di Kota Tasikmalaya gitu kan. Itu. Ya, yang selanjutnya itu PDI Perjuangan konsisten. Walaupun misalnya kemarin ada kenaikan masalah BBM, tapi tetap pemerintah sangat memperhatikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Contohnya di Kota Tasikmalaya yang mendapatkan BPNT ada 130.000 lebih. Yang mendapatkan PKH ada 38.000 lebih. Ya, berarti pemerintahan Pak Jokowi konsisten dan tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu. Di Kota Tasik ini masih banyak orang yang kurang mampu, gitu kan. Dan juga harus dimengerti bahwa subsidi BBM ini jangan dinikmati orang-orang yang menengah ke atas. Contohnya Pertalite. Mana ada tukang gorengan beli Pertalite? Enggak kan? Tetap orang yang pakai mobil, yang pakai motor, yang merasakan. Tapi sekarang dirubah untuk terasa oleh masyarakat. Subsidi BBM itu dikasihkan kepada orang yang tidak mampu, kepada tukang ojek, kepada angkot, kepada organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan masalah BBM. Itu sasarannya lebih ditepatkan, dipaskan gitu kan. Seperti itu. Ada yang bilang masyarakat mudah-mudahan BBM terus naik gitu kan. Karena bisa dapat bantuan gitu kan. Kalau BBM terus naik nanti inflasi, Pak. Ada seperti itu kan. Orang tua gitu kan. Berarti orang tua tersebut mendambakan bantuan dari pemerintah, mendambakan uluran tangan dari pemerintah. Itu yang menjadi penilaian kenapa saya konsisten dan mau besar PDI Perjuangan di Kota Tasikmalaya itu, Pak. Jadi salah satu untuk menanggulangi BBM itu kenaikan itu ada subsidi. Iya, ada subsidi. Iya. Kalau menangani inflasinya gimana, Pak? Ya. Inflasi ini kan kalau misalnya 32.000, 130.000 keluarga yang dikasih, itu dengan syarat dikasih uang, jangan diberi barang. Jadi saya pernah berbicara di Kementerian Sosial, tolong Pak, untuk saat ini ke masyarakat jangan dikasih barang, dikasih saja uang. Kenapa? Untuk meningkatkan daya beli, perputaran uang, untuk perputaran uang di daerah. Itu kan terasa. Waktu 600.000 itu datang ke Kota Tasik sekitar 87 miliar. Itu beredar uangnya di kampung-kampung seperti apa? Dapat dirasakan. Inflasi bisa turun. Tapi kalau datangnya barang, inflasi jadi naik. Kenapa? Telur jadi 40.000, 30.000, itu gara-gara langkanya telur didatangkan dari luar. Uang yang dari Kota Tasikmalaya lari semuanya keluar. Beras dari luar, buah-buahan dari luar, daging dari luar, telur dari luar. Petani Kota Tasik apa? Ya hanya menonton saja. Salah satunya itu. Betul. Kemarin terasa juga Pak yang pas ada bantuan BPNT, telur itu harganya naik karena memang faktor itu ya? Faktor itu, uang nggak ada, telur nggak ada, inflasi jadi naik. Sebenarnya bukan dari BBM, inflasi itu bukan ini. Termasuk terlalu gampangnya Indomaret, Alfamart di Kota Tasik. Itu juga memicu inflasi. Kenapa itu Indomaret memicu inflasi? Apakah uangnya itu beredar di Kota Tasik? Iya. Karena 30% atau 30% yang diwajibkan di Perda itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau benar-benar 30% menyerap UKM, hasil-hasil masyarakat ada di depan, di minimarket, itu di Alfamart, di Indomaret, yang lain sebagainya, insya Allah uang akan beredar di Kota Tasikmalaya. UKM harus masuk ke sana berarti ya, sesuai dengan kuotanya.
Ya, nanti kalau saya misalnya menjadi J1 dilihatkan, saya akan itu yang pertama. Uang harus beredar banyak di kota Tasikmalaya. Ya, itu uang harus beredar banyak di kota Tasikmalaya. Iya, betul. Ini Pak, kenapa nih Bapak kan akan mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif ya? Iya. Dan kemungkinan peluang besarnya karena tadi disebut bahwa ketua DPC PDIP selalu ditunjuk oleh pusat untuk maju di pilkada. Iya. Nih, kenapa masyarakat harus memilih Pak Muslim? Ya, karena saya konsisten Pak, konsisten ingin membantu masyarakat Tasikmalaya, baik dari segi infrastruktur, masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Siap saya mengorbankan badan saya untuk meningkatkan taraf hidup kota Tasikmalaya, terutama Dapil 1. Dan saya juga siap mendengarkan aspirasi dan kritikan dari masyarakat kota Tasikmalaya. Yeah. Ini PDIP mengandalkan suara dari kalangan mana untuk khusus kota Tasikmalaya? Kalau kemarin itu menengah ke bawah. Sekarang ingin saya masalah ke atas juga ingin diraih, dan juga pemilih pemula. Ini karena sangat besar, ini sekitar 35%. Pemilih pemula di kota Tasikmalaya. Buktinya yang dimasukkan dalam sistem di Dukcapil, direkam itu ada 40.000. 2024 tanggal 14 itu jumlahnya 40.000 Pak. Pemilih pemula. Yang baru terekam itu baru sekitar 8.000-an. Jadi ada 32.000 di Disdukcapil yang belum terekam. Ini menjadi PR, menjadi pengawasan gitu kan. Jangan sampai pemula yang didambakan oleh PDI Perjuangan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya gitu kan. Ini 32.000 bukan sedikit ini. Iya. Wah, iya pemilih pemula ya. Iya. Peluangnya besar. Ada konsep khusus untuk meraih pemilih pemula? Untuk pemula, karena di Partai PDI Perjuangan ada saya partai Taruna Merah Putih. Taruna Merah Putih sengaja itu khusus merekrut pemuda maupun pemilih pemula itu di saya partai. Termasuk juga di pimpinan cabang juga itu generasi pemula itu direkrut, baik di badan maupun di sayap gitu kan. Maupun ada juga di pengurus PAC, pengurus ranting, pengurus anak ranting gitu kan. Ya. Apa yang ditawarkan PDIP kepada pemilih pemula, Pak? Ya. Saya menawarkan untuk yang senang usaha itu yang tadi yang online. Menawarkan usaha di bidang online gitu. Online lah gitu kan. Karena pemula ini senangnya online gitu kan. Serba gampang gitu kan. Ya, serba gampang. Dan juga dari segi pendidikan saya mengusahakan ke DPR RI agar membantu bantuan untuk yang baru masuk kuliah, dibantu juga, diusahakan itu kan, dibantulah baik dari KIP kuliah itu saya diperjuangkan bersama dengan Dinas Sosial PDI Perjuangan selalu aktif untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan ada kemauan untuk kuliah. Ya. Nah ini Pak tentang pemilih pemula atau pemilih muda, tidak semuanya mereka untuk ada hasrat tinggi untuk menyalurkan hak suaranya. Ya. Masih ada seperti itu bahwa mereka cenderung apatis lah, ada yang beberapa kita pernah komunikasi. Nah seberapa penting menurut Pak Muslim tentang kita harus menyalurkan hak suara? Ya. Untuk menyalurkan suara itu sangat menentukan untuk pembangunan terutama di Kota Tasikmalaya. Karena pemerintah bersama DPRD itu membutuhkan pemikiran-pemikiran baru.
pemikiran-pemikiran yang segar gitu kan. Untuk membangun kota Tasik yang luasnya 18,4 km persegi itu tidak mudah kalau tidak dibantu oleh generasi muda, oleh kaum Z. Itu kan mana mungkin ini kok tertata dengan baik, tertata dengan rapi kota Tasikmalaya. Dan juga yang kuliah-kuliah di Bandung yang masih muda, yang di Surabaya, yang di mana gitu kan ya, mencari ilmu orang kota Tasik, ya mudah-mudahan bisa diterapkan. Itu kan salah satunya untuk mengambil hati para generasi muda di kota Tasikmalaya itu yang mencari ilmu di luar. Kita tarik lagi kota Tasikmalaya. Coba kita diskusikan, ini mau kemana? Mau dibawa kemana kota Tasikmalaya gitu kan? Apalagi setelah adanya misalnya tol masuk kota Tasikmalaya, ini perlu pemikiran. Apakah kota Tasikmalaya dijadikan kota jasa, kota industri? Apakah seperti itu? Ini perlu pemikiran-pemikiran yang muda, yang punya visioner ke depan yang bagus gitu kan. Ini perlu kita pikirkan, dan juga perlu kita rekrutmen seperti apa gitu kan. Ingin dibawanya kota Tasik ini gitu kan. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan hak suaranya di pemilu ya Pak ya. Iya, justru itu ya kan. Jadi kalau misalnya tidak menyalurkan aspirasinya gitu kan ya. Ya mudah-mudahan kaum muda itu ke PD Perjuangan. Karena jelas ketua partainya seperti itu berbicaranya gitu. Ya kita bisa lanjut berdiskusi dengan anak-anak muda gitu kan. Pokoknya PD Perjuangan membuka pintu selebar-lebarnya. Iya, baik, terima kasih Pak. Berhubung ini waktunya sudah terbatas, kita berada di penghujung waktu. Terima kasih telah datang ke sini. Nanti kita akan ngobrol lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya tentang politik karena kita masih panjang. Terima kasih para penonton juga di mana-mana berada, dan juga simpatisan, anggota dan pengurus juga subscribe ini channel YouTube Radar Tasik Podcast Pak. Nanti perintahkan Pak. Siap. YouTube Radar Tasik Podcast Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Muslim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radar Kota Tasikmalaya. Sama-sama.